奇迹，金老吉吉，金老。
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu yang kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kami berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang terdapat di dalam Taurat nomor 8, yaitu jangan mencuri, yang berarti hukum ini mengajarkan manusia untuk menghormati apa yang menjadi miliki sendiri dan orang lain. Hargailah apa yang menjadi milik orang lain. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan dengar ratapanku.
Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Kita akan membacanya secara bergantian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang.
Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kita bersama-sama membacanya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi Amanginang. Saya akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita, terutama yang akan kegiatan di minggu ini. Yang pertama, nama minggu ini Minggu Eksaudi. Saya tangihon maswaraku ale Jehovah. Topik, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Nomor 4, persembahan. Pada hari ini persembahan minggu dalam 2 amplop. 1 amplop untuk kuria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop persembahan khusus dana sosial untuk keluarga Nyonya As Tumorang Berutambun atas meninggalnya Amang As Tumorang beberapa waktu yang lalu. Nomor 5, jemaat baru. Mulai Minggu 29 Mei 2022 telah menjadi anggota jemaat AKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah keluarga Alex Sitanggang, Ibu Semarenti Borusinaga bersama 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Alex Sitanggang, Joel Sitanggang, dan Alena Borusitanggang. Pindah dari gereja HKBP Haji Bata, beralamat di Jalan Terusan Linggar Mayang, masuk sektor 345 Dago. Apakah keluarga Alex Tanggang, Inang Borusinaga ada hadir pada saat ini? Mungkin biasanya sih mereka di kebaktian sekolah minggu ya. Nomor 6, pelantikan tim ibadah sore. Pada hari Minggu 5 Juni 2022, minggu depan, di ibadah pukul 7
akan dilaksanakan pelantikan tim ibadah sore. Nomor 7, Dewan Marturia. Untuk meningkatkan kualitas vokal bernyanyi kita, maka seksi musik mengundang seluruh jemaat. Jadi ini untuk seluruh jemaat ya, bukan untuk seksi musik saja. Untuk mengikuti klinik vokal Reformanda yang diadakan setiap hari Rabu jam 4 di gereja. Nomor 10, Renungan Simeon. Gereja kita mengadakan pekabaran Injil melalui Renungan Simeon di Radio Maestro yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 20. Jemaat diundang untuk mendengarkannya dan turut berpartisipasi melalui telepon interaktif. Dan dalam rangka mendukung program pekabaran Injil melalui Radio Maestro ini, gereja kita mengajak seluruh jemaat untuk mendukung program pekabaran Injil dalam doa dan dana yang dapat diserahkan ke kotak Renungan Simeon yang ada di depan halaman gereja. Nomor 12, Pertangyangan Sektor. Pertangyangan sektor gabungan dilaksanakan di gereja setiap hari Jumat jam 7 malam dan dapat diikuti melalui Zoom dan YouTube. Tuan rumah pertangyangan hari Jumat 3 Juni dari keluarga R. Sipahutar, Ibu Desi Intan Lestari dari sektor Dago. Seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Jadi terutama jemaat sektor Dago diharapkan hadirlah ya, biar rame pertanyaan sektor kita setiap Jumatnya. Nomor 14, Warta Jemaat, Tata Ibadah dan Amplop Persembahan. A. Warta Jemaat. Dalam rangka untuk mengurangi pemakaian kertas, maka dihimbau agar jemaat dapat memanfaatkan fasilitas Warta Jemaat dan Tata Ibadah yang sudah dibagikan secara digital PDF melalui WhatsApp Group di sektor masing-masing, atau dapat diakses melalui link Reformanda yang tertulis. Warta Jemaat dan Tata Ibadah diutamakan untuk jemaat lansia dan setiap keluarga dihimbau untuk membawa pulang 1 warta jemaat saja. Amplop persembahan. Gereja kita telah mencetak kembali amplop persembahan. Marilah kita menggunakan amplop persembahan dengan baik, dan bagi jemaat yang tidak sengaja membawa amplop persembahan ke rumah, diharapkan untuk segera mengembalikannya ke kantor gereja. Jadi pada amplop persembahan ini pertama kali dicetak 550 per jenisnya. Sekarang tinggal 200 totalnya. Jadi ada 800 yang tidak ketahuan rimbanya. Jadi kalau ada kebetulan pada saat kegiatan-kegiatan tertentu amplop dibawa dan ternyata ada di rumah, diharapkan bisa dibawa kembali ke gereja supaya menambah persediaan, walaupun memang sudah dicetak lagi amplop yang baru. Nomor 19, pemakaian gereja prekompetisi Pesparawi. Pada hari Sabtu ini, 4 Juni, mulai pukul 12 sampai 18, di gereja HKBP Bandung Reformanda akan digunakan atau dipakai untuk kegiatan prekompetisi yang akan menampilkan seluruh kategori yang akan dilombakan. Prekompetisi ini dilakukan oleh Pesparawi tim kontingen Jawa Barat. Mereka akan bertanding di Jogja bulan Juni akhir. Nomor 21, ucapan selamat ulang tahun. Di sini ada 24 orang. Apabila ada yang hadir di gereja ini, kami mengundang untuk berdiri. Apakah ada yang hadir? Tidak ada, mungkin di rumah atau siang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 23 sampai 29 Mei. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dari Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Amang Inang yang berulang tahun pada minggu ini. Terakhir, laporan keuangan untuk Huria 23.876.352 plus 20 euro. Untuk pembangunan 2.690.400 rupiah. Untuk kantor pusat 5.517.500 rupiah.
lain-lain Rp3.626.000. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Mari kita satukan hati kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul di gereja-Mu ini Tuhan, untuk berjumpa dengan Engkau, untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kesehatan kepada kami, dan berkati juga seluruh jemaat yang mengikuti, dan juga yang mengikuti via online Tuhan. Pagi hari ini kami mau naikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan kedamaian di dalam bangsa ini Tuhan. Berkati pemimpin kami dari tingkat paling rendah RT/RW sampai Presiden Bapak. Biarlah mereka Engkau berikan kesehatan, Engkau memberikan kebijaksanaan dalam memimpin rakyat Indonesia Tuhan. Dan juga Bapak, biarlah kami sebagai rakyat Indonesia juga Tuhan mau dipimpin dan mau berpartisipasi dalam segala hal yang telah dicanangkan oleh pemerintah kami Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemimpinan gereja kami Tuhan, mulai dari Eporus, Kadep, Preses, dan para pendeta kami Bapa. Kau yang selalu memberkati mereka Tuhan, Kau yang selalu memberi kesehatan dan kesejahteraan, serta juga Tuhan, Kau yang memberikan kebijaksanaan juga kepada mereka dalam memimpin kami. Biarlah mereka semua memimpin kami selalu seturut kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa ya Allah untuk jemaat-jemaat atau kami seluruhnya Pak Tuhan yang ada pergumulan-pergumulan pribadi Bapak, apakah itu yang sedang merindukan anak, atau mendapatkan pekerjaan, atau mendapatkan teman hidup Tuhan. Tuhan ajar kami selalu untuk bergantung kepada-Mu ya Bapak, selalu berdoa, berharap kepada-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, apapun yang Kau jawab, apapun yang jadi rencana-Mu Tuhan, itulah yang terbaik bagi kami. Dan waktu Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, dalam seluruh pergumulan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin pada saat ini ada yang sedang ujian akhir maupun akan menghadapi ujian akhir Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan agar dapat belajar dengan baik, bersemangat belajar Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka dapat mengerjakan soal-soal ujian akhir sehingga mendapatkan nilai yang baik dan menjadi contoh atau dapat memuliakan nama-Mu Tuhan dalam seluruh pendidikan dan sekolahnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk anak kami Timotius Simbolon yang agar semakin lancar berkomunikasi Tuhan. Berkati dia Bapa, berkati juga orang tua dan kakaknya Tuhan yang dengan sabar menjadi saluran berkat-Mu Tuhan agar Timotius bisa kembali lancar berkomunikasi. Kami juga berdoa ya Allah untuk tempat ibadah minggu persiapan AKBP Lembang dan juga persiapan AKBP Sumedang Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati seluruh jemaat dan juga pendeta serta para ladu di sana Tuhan. Biarlah mereka bersatu hati Bapa, dan Kau memberikan jalan keluar untuk pembangunan tempat ibadah, baik itu di Lembang maupun Sumedang. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit Tuhan, baik itu yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Amang SR Sibarani, Inang Panjaitan Boru Nadeak, Inang Siombing Boru Pasaribu, Amang JL Tobing, Inang Sinaga Boru Siregar, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang Hutauruk Boru Lumban Tobing, Amang M Tambun, Amang M Simbolon, Inang Simbolon Boru Pasaribu, Inang Manulang Boru Tambunan, Inang Tambu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Inang Pakpahan Boru Tambu Bolon, Amang Manulang, Amang KM Panggabean, Amang DJ Situmorang, Inang Situmorang Boru Pakpahan, Inang Siregar Boru Aritonang, Inang Marbun Boru Purba, Inang Huta Barat Boru Siregar, dan Inang Sinaga Boru Napitupulu, serta seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mungkin tidak ada di daftar ini Bapa, tapi dalam keadaan lemah tubuh atau kurang sehat Tuhan, kami berdoa ya Bapa,
memohon kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pencipta kami Tuhan, Engkau pemilik kami Tuhan, Engkau yang tahu apa kebutuhan kami dan Engkau adalah pemilik kuasa dalam penyembuhan ini Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan agar Engkau sembuhkan seluruh yang sakit sehingga bisa pulih kembali Tuhan. Engkau memberkati juga keluarganya Tuhan yang merawatnya Bapa. Tolong Engkau berikan kesabaran dan kesehatan kepada keluarga-keluarga yang merawatnya. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan doa syafaat ini di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kita pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 17. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu,
kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, barangkali pesan khotbah di minggu yang lalu, yaitu Minggu Rogate, Minggu Doa, masih segar dalam ingatan kita. Di mana minggu kemarin kita diingatkan akan pentingnya doa dalam hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kehidupan orang percaya tidak boleh terlepas dari doa. Contoh konkretnya itulah yang kita lihat dalam nas kita pada hari ini, di mana kalimat-kalimat yang telah kita dengarkan tadi atau kita baca tadi dalam nas ini adalah merupakan doa Daud kepada Tuhan, di mana dia memohon supaya Tuhan memperhatikan situasinya yang sulit, supaya Tuhan memperhatikan penderitaannya, pergumulannya, serta supaya Tuhan memberikan kelepasan dari musuh-musuhnya. Kita tahu atau jika kita perhatikan perjalanan kehidupan Daud, begitu sering dia menghadapi situasi yang sulit, situasi yang genting, bahkan situasi yang mengancam nyawanya dan yang mengancam jiwanya. Termasuk ketika Saul membenci dia dan mengejar-mengejar dia, bahkan selalu berusaha untuk membunuhnya. Dia harus melarikan diri dari kejaran Saul, mulai dari dia pergi ke gurun pasir Nob, ke Akis, kemudian ke Adulam, kemudian ke Moab, ke Kehila, dan terakhir di padang gurun Zif atau Maon. Kemanapun dia pergi, Saul tetap mengejar dan berusaha untuk membunuhnya. Dan ketika di Maon, sebenarnya nyawa Daud sudah hampir dibunuh oleh Saul. Untunglah tentara Filistin menyerang bangsa Israel. Akhirnya salah seorang suruhan atau orang-orang pasukan Saul menyatakan, ayolah kita mundur. Bangsa Filistin telah mengejar atau berperang terhadap bangsa kita. Akhirnya Saul berpikir lebih baik mundur. Nantilah urusan terhadap Daud. Sekarang menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Artinya di situ Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, betapa banyak atau betapa seringnya Daud mengalami keadaan sulit, bahkan keadaan yang sudah mengancam jiwanya. Padahal seperti yang kita ketahui, sebenarnya Daud tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada Saul. Bahkan sebaliknya, kehadiran Saul sebenarnya membawa kebaikan, membawa keuntungan bagi Saul. Kehadiran Daud, di mana Daud adalah tentara yang terlatih, dia sering memenangkan pertempuran, berperang melawan bangsa yang lain. Artinya kehadiran Daud membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Dia menang, selalu menang berperang. Dia menang mengalahkan Goliat, seorang yang sangat ditakuti oleh bangsa Israel. Bahkan yang lebih mengagumkan lagi, ketika Saul dihinggapi atau dirasuki oleh roh jahat, Daudlah yang menyembuhkannya. Daudlah yang menenangkan jiwanya dengan permainan musiknya atau permainan kecapinya. Artinya di situ sebenarnya di satu sisi kehadiran Daud begitu berarti bagi Saul, begitu menguntungkan bagi Saul sebenarnya. Tetapi mengapa Saul sangat membenci Daud? Kesalahan apa yang Daud perbuat? Tidak ada kesalahan dan tidak ada hal yang menyakitkan
yang pernah dilakukan oleh Daud kepada Saul. Lalu apa? Lalu mengapa Saul sangat membenci Daud? Hanya karena kecemburuan sebenarnya. Saul cemburu ketika perempuan-perempuan Israel memuji-muji Daud, bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya Daud walaupun dia bukan seorang raja, hanya sebagai seorang panglima, tetapi dia mengalahkan musuh lebih banyak daripada Raja Saul. Itulah yang membuat hati Saul cemburu, tersakiti. Nyanyian daripada perempuan-perempuan Israel. Apalagi ketika Saul ditolak menjadi raja di tengah-tengah Israel, dan pada akhirnya Samuel memberkati atau mengurapi Daud menjadi raja menggantikannya. Alangkah bencinya dia, alangkah dia sungguh-sungguh ingin menyingkirkan Daud dari kehidupannya. Jadi tidak ada, sekali lagi tidak ada kesalahan sebenarnya. Hanya kecemburuanlah yang menghinggapi atau memenuhi hati Saul sehingga dia ingin membunuh, mengejar Daud. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, walaupun Daud menghadapi masalah atau situasi yang sulit, bagaimana dia meresponnya? Apa yang dia lakukan? Kita bisa belajar dari firman ini tadi bahwa yang pertama yang dia lakukan adalah dia menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memperhatikan pergumulannya atau perkaranya. Dia berkata di ayat yang pertama, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dia tidak mengandalkan pikirannya, dia tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan kemampuannya, tetapi dia berseru kepada Tuhan. Dia menyerahkan diri, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya kepada kuasa Allah yang mampu melepaskan dia dari musuhnya atau dari Saul dan orang-orangnya. Dia percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dia. Percaya dengan segenap hati. Dia sepertinya sangat menghidupi firman Tuhan yang ada dalam Amsal 3 ayat 5 yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Inilah yang dia lakukan. Dia percaya sepenuh hati kepada Tuhan dan tidak bersandar pada pikirannya, pada pengertiannya. Mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Inilah hal yang pertama yang bisa kita pelajari dan akan kita lakukan atau harus kita lakukan dalam hidup kita ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan. Berserulah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu. Jangan mengandalkan apa yang kamu miliki. Sekarang ini banyak orang yang mengandalkan apa yang dia miliki. Sekarang ini banyak orang yang mempertuhankan hartanya, mempertuhankan miliknya. Dia pikir semua miliknya itu bisa menyelamatkan jiwanya. Mengandalkan apa yang dia miliki. Padahal ketika seseorang mengandalkan apa yang dia miliki, dia harus tahu bahwa semua itu adalah mati. Semua itu adalah benda mati. Dan tidak akan pernah bisa menjawab persoalan kita. Tidak akan pernah bisa menjawab pergumulan kita. Seperti ketika bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir ke Kanaan. Banyak di antara mereka yang menyembah patung berhala. Dan sampai berhari-hari mereka menyembah berhala itu. Tolong dengarkan kami. Tuhan dengarkan kami. Tetapi mereka berseru kepada patung lembu emas. Dan sampai kapanpun, sampai mereka kehabisan tenaga untuk menyembah patung itu tetap diam. Tidak pernah bisa menjawab persoalan mereka. Tidak pernah memberi jawaban akan doa-doa mereka, permohonan dan permintaan mereka. Tetapi sebaliknya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup.
Allah kita adalah Allah yang mendengar dan Allah yang hidup, yang bisa berbicara, yang bisa menjawab semua persoalan kita, pergumulan kita. Oleh karena itu andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan benda-benda di sekitar kita, apa yang kita miliki, yang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjawab kita, memberi kelegaan kepada kita, memberi jalan keluar dari setiap masalah kita. Dia berseru kepada Tuhan, yang kedua, sebab dia percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Itu tadi dikatakan di ayat 6, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Dia percaya, dia begitu yakin, tidak ada keraguan dalam hidupnya, dalam hatinya, tetapi dengan pasti dia meyakini bahwa Tuhan akan menjawab dia. Ini jugalah yang menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita berseru atau ingin berdoa kepada Tuhan, yang pertama harus kita miliki adalah percaya. Kepercayaan, keyakinan. Hilangkan keraguan-raguan. Jangan ragu. Karena ketika kita ragu, kita tidak akan pernah menemukan jawaban. Tetapi ketika kita yakin, kita percaya, kita telah menerima apa yang kita minta. Sebab dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, percayalah, aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percayalah, ketika kita berdoa, maka kamu telah menerimanya. Hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi harus percaya. Ketika kita berdoa atau berseru, itu juga yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ketika dia ingin membangkitkan Lazarus dari kematian, dia terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Yesus Kristus berdoa. Yesus berdoa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan doaku. Yesus Kristus pertama-tama percaya kepada Allah Bapa. Dia berdoa, dia bersyukur. Allah pasti mendengarkan doanya sehingga dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Percayalah akan doa-doa kita bahwa Tuhan akan mendengarkannya. Yang sering terjadi adalah kita sudah berdoa tetapi kita ragu akan doa kita. Ada pernah seperti itu, seseorang berdoa begitu meyakinkan sebenarnya doanya. Baik itu penyusunan kata-kata, penyusunan kalimat, intonasinya begitu mengagumkan. Semua orang yang ikut berdoa merasa sangat terberkati, merasa sangat yakin bahwa Tuhan akan mendengar doanya. Kalimatnya begitu jelas dan sangat teratur. Tetapi setelah dia mengatakan amin, dia langsung, ya bagaimana ya nantinya, didengarkan Tuhan enggak doa kita? Sering itu terjadi dalam hidup kita. Kita sudah berdoa, kita sudah menyampaikan seluruh permohonan kita, menyusun kata-kata, menyusun kalimat-kalimat dengan begitu baiknya. Tetapi setelah amin, setelah kita selesai berdoa, bagaimana nanti ya? Apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah itu akan terjadi nanti? Sering ada keraguan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, supaya Tuhan mendengar doa kita, milikilah terlebih dahulu kepercayaan, iman, keyakinan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dan jangan ragu akan doa-doa kita. Tuhan pasti akan menjawabnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Daud begitu yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya? Mengapa Daud begitu yakin bahwa Tuhan akan menjawab seruannya? Tadi yang pertama dikatakan bahwa dia telah mengenal siapa Allah, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah
yang selalu memperhatikan seruan umatnya, dan Allah yang selalu mendengar atau memberi jawaban. Artinya dia memiliki pengenalan yang benar kepada Allah. Tetapi selain itu, dia begitu yakin bahwa Tuhan akan mendengar doanya, menjawab seruannya, karena dia juga mengenal dirinya sendiri. Dia mengenal siapa dia. Tadi diterangkan dalam nas ini bahwa dia adalah orang yang benar, dan inilah yang membuat dia yakin bahwa Tuhan akan mendengar doanya. Setidaknya ada 3 kriteria yang menyatakan bahwa Daud adalah orang yang benar. Yang pertama, bibirnya benar. Tadi dikatakan di ayat 1, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Bibirnya tidak menipu. Walaupun dipakai di sini kata bibir, tetapi yang mau dikatakan adalah perkataannya, lidahnya, ucapannya tidak pernah menipu, jauh daripada tipu muslihat. Perkataannya, ucapannya selalu benar. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah berdusta, tetapi dia selalu menyatakan apa yang benar. Oleh karena itu, supaya doa kita, seruan kita didengarkan oleh Tuhan, peliharalah bibirmu, peliharalah lidahmu, peliharalah perkataanmu, ucapanmu. Di Yakobus 3 dikatakan, dijelaskan, lidah begitu sangat berbahaya. Lidah diibaratkan seperti api yang sanggup membakar sebuah kota. Sangat berbahaya. Dan apapun yang keluar dari lidah kita bisa menjadi bahaya bagi orang lain jika kita salah mengucapkan. Oleh karena itu dalam Efesus diingatkan, kalau kalian berbicara janganlah memakai kata-kata yang kotor, tetapi pakailah kata-kata yang memberi pertolongan, kata-kata yang membina, yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mendengarnya. Mendatangkan kebaikan. Jangan pakai kata-kata kotor. Kalau kita lihat sekarang ini di media sosial, begitu bebasnya orang-orang menyampaikan kata-katanya. Begitu bebasnya orang menyampaikan kabar-kabar bohong. Begitu bebasnya kita menghakimi seseorang, sehingga banyak yang tersakiti. Begitu bebasnya orang menyebarkan fitnah di media sosial sekarang. Padahal dikatakan fitnah itu lebih dari membunuh. Artinya fitnah itu sangat menyakitkan. Tetapi itulah yang terjadi sekarang. Orang sangat bebas menyampaikan kata-kata bohong, kata-kata kotor yang selalu menyakitkan orang lain. Tetapi firman ini mengingatkan, kalau kita berbicara, kalau kalian berbicara, supaya doa kita didengar oleh Tuhan, jangan pernah memakai kata-kata kotor, tetapi pakailah kata-kata yang memberkati. Peliharalah ucapanmu, peliharalah perkataanmu. Yang kedua adalah hatinya benar. Selain tadi ucapannya benar, tetapi juga hatinya benar. Dikatakan di ayat 3, bila engkau menguji hatiku dan memeriksanya waktu malam, engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Bila engkau memeriksa hatiku, tidak akan engkau temui suatu kejahatan. Mengapa menjaga hati juga penting? Karena hati dan mulut, ucapan sangat berhubungan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan pasti berasal dari hati kita. Oleh karena itu tidak cukup hanya menjaga perkataan, menjaga lidah, menjaga ucapan, tetapi harus lebih dahulu menjaga hati. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang akan keluar dari mulut kita. Itulah yang akan kita lakukan. Karena setiap peristiwa yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan, semua itu bersumber dari hati. Oleh karena itu jaga hatimu. Filipi 4 ayat 5 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh setiap orang.
Artinya kita harus selalu menunjukkan kebaikan hati kita. Kita harus memelihara atau menjaga hati kita. Sebab dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati sangat penting. Oleh karena itu peliharalah hatimu, supaya ucapanmu juga terpelihara, supaya ucapan kita juga benar. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan mendengar doanya, sebab dia adalah orang yang langkahnya benar. Dikatakan di ayat 5, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Artinya langkahnya benar. Jadi ada 3 kriterianya tadi. Yang pertama, perkataannya benar, kemudian hatinya benar, dan ketiga, langkahnya benar. Walaupun orang-orang di sekitarnya melangkah ke jalan yang tidak benar, artinya melakukan kejahatan, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi dia selalu memelihara langkahnya. Dia selalu memelihara perbuatannya supaya tidak tersesat, supaya dia tidak menjalani jalan yang salah. Itulah mengapa dia begitu yakin bahwa Tuhan akan menjawab doanya, mendengar seruannya. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita mengatakan, Tuhan dengarkan doaku, dengarkan seruanku, sebab aku orang yang benar. Beranikah kita menyatakan bahwa kita benar? Beranikah kita menyatakan bahwa kita tidak pernah melangkah di jalan yang salah? Lakukanlah itu, supaya kita berani menyatakan siapa kita kepada Tuhan, menyatakan bahwa kita benar kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolong kita, mendengar seruan kita, menjawab doa-doa kita. Amin, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah menerangi hati dan pikiran kami pada hari ini. Melalui hamba-Mu Raja Daud yang berserah diri kepada Tuhan ketika dia menghadapi situasi sulit, situasi genting, masa-masa yang mengancam jiwanya. Dia berserah kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, memohon perkenanan Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan, sebab dia percaya dan begitu yakin bahwa Tuhan akan mendengar seruannya, Tuhan akan mendengar doa-doa yang dia panjatkan, yang dia sampaikan, sehingga Tuhan menyelamatkan nyawanya, Tuhan mendengar seruannya dan meluputkan dia dari musuh-musuhnya. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami memohon juga belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami serukan, apapun yang kami sampaikan dalam doa-doa kami kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkannya. Tetapi kami tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak Engkau sukai, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, ajarilah kami berjalan bersama Tuhan. Ajarilah kami memelihara lidah kami, memelihara perkataan dan ucapan kami, sehingga selalu memberkati. Ajarilah kami juga untuk memelihara hati kami, sehingga hati kami tetap suci, hati kami tetap bersih dan benar, sehingga ketika kami berdoa dan berseru kepada Tuhan, kami menerima jawabannya, kami menerima apa yang kami minta dan kami serukan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami tidak pernah lepas dari setiap persoalan, setiap pergumulan, tetapi melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, memberi kami keyakinan bahwa ketika kami menghadapi kesulitan apapun dan ketika kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami, menjawab seruan kami. Berilah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap yakin dan percaya akan kuasa Allah. Kami yakin dan percaya akan kebaikan Allah yang selalu memelihara hidup kami. Jangan kami mengandalkan pikiran kami, janganlah kami mengandalkan apa yang kami miliki, tetapi kami
selalu mengandalkan Tuhan. Berkati setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan, apapun yang jemaat-Mu kerjakan dalam hidup mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati sehingga mereka bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga seluruh pelayanan gereja-Mu ini, berkati hamba-hamba-Mu, pendeta dan para halado yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga setiap pelayanan gereja-Mu ini bisa menjadi pujian yang harum bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat dan sesama kami Tuhan. Terimalah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua.